Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 7 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 20-26. Kita diingatkan untuk selalu terbuka dan merasa selalu bergantung pada Allah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mendorong kami untuk selalu terbuka dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan sebagai sumber dan asal segala sesuatu. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu setia padamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah terbukalah dan merasa selalu bergantung pada Allah. Hari ini Yesus memandang para muridnya dan ucapkan 4 sabda bahagia dan 4 peringatan yang harus diperhatikan. Pada kesempatan ini saya hanya merenungkan sabda bahagia yang pertama dan yang kedua. Sabda bahagia yang pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Siapa yang dimaksudkan dengan orang miskin di sini? Apakah kerajaan Allah hanya milik orang miskin? Bagaimana dengan orang kaya? Apakah mereka tidak punya hak untuk memiliki kerajaan Allah? Yang dimaksudkan dengan orang miskin di sini adalah mereka yang selalu terbuka kepada Allah dan selalu merasa bergantung padanya. Mereka selalu percaya bahwa tanpa pertolongan Allah, mereka akan binasa. Sikap seperti anak kecil dalam cerita tadi adalah bentuk kemiskinan yang harus selalu kita pupuki dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan pasti akan selalu menolong kita kalau kita selalu terbuka dan merasa bergantung kepadanya. Orang kaya pasti akan memiliki kerajaan Allah kalau mereka juga selalu merasa bergantung pada Tuhan dan selalu melihat kesuksesannya sebagai berkat dan campur tangan Tuhan. Sebaliknya, orang miskin secara jasmani, mereka juga tidak secara otomatis akan memiliki kerajaan Allah kalau mereka tidak percaya dan selalu bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid Kristus,
kita diharapkan supaya memiliki sikap seperti orang miskin secara rohani atau anak kecil yang selalu terbuka kepada Allah dan selalu merasa bergantung padanya. Keterbukaan dan ketergantungan kita pada Allah adalah jaminan keselamatan kita. Sabda bahagia yang kedua, Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan." Siapa yang dimaksudkan dengan yang lapar di sini? Mereka adalah orang yang selalu lapar akan kebaikan Tuhan, lapar akan sabda Tuhan, lapar akan pengampunan Tuhan. Karena kerinduannya, mereka selalu mau mencari dan selalu mau mendengarkan. Begitu kerinduannya dipenuhi, maka mereka akan mengalami rasa damai dan bahagia. Saya ingat seorang teman yang bekerja jauh di pedalaman hutan kelapa sawit. Di sana tidak ada gereja. Berbulan-bulan tidak ikut ke kebaktian. Yang dibuatnya setiap hari Minggu adalah berdoa rosario. Ia selalu rindu mendengar sabda Tuhan dan menerima tubuh Kristus. Pengalaman kelaparan akan sabda Tuhan dan kerinduan menerima tubuh Kristus semacam inilah yang dimaksudkan Kristus. Apakah saudara-saudari pernah alami pengalaman kelaparan semacam ini? Apa yang Anda perbuat di saat Anda merasa sangat lapar akan Tuhan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, pupukilah sikap terbuka dan selalu merasa bergantung pada Tuhan. Walaupun secara jasmani kita memiliki apa yang kita butuhkan setiap hari. Karena keterbukaan dan kebergantungan kita pada Tuhan sesungguhnya adalah jaminan kebahagiaan dan keselamatan kita di masa mendatang, di saat kita kembali kepadanya. Kita memohon Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.